Di kota-kota kita, udara telah menjadi komoditas beracun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutnya sebagai krisis kesehatan global. Kita berbicara tentang jutaan ton emisi kendaraan dan industri dan debu beracun yang membentuk selimut tebal. Ini bukan lagi sekadar kabut, ini adalah PM25. Partikel halus yang tanpa kita sadari memperpendek harapan hidup kita setiap jamnya. Dan parahnya lagi, paru-paru alami yang dengan hilangnya hutan. Filter pertahanan bumi melemah. Ancaman polusi yang kita hirup menjadi jauh lebih mematikan dari yang kita duga. Inilah the unseen threat. Ancaman yang tak terlihat. Di jalan, setiap mesin pembakaran internal adalah pabrik emisi mini. Secara global, transportasi menyumbang lebih dari 1/4 emisi karbon. Gabungan racun ini meningkatkan resiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular secara masif. Bahkan solusi di depan mata, kendaraan listrik, hanya memindahkan polusi. Pembuatan baterai dan pengangkutannya memakai kapal tongkang tua yang kotor, menghasilkan polusi signifikan yang jauh dari pantauan publik. Sementara itu, ekspansi lahan industri mengabaikan prinsip dasar. Perizinan AMDAL sering diakali dan memilih lahan tanpa menyediakan area pengganti hijau. Sektor pertambangan, bekas lubang ditinggalkan tandus. Upaya reboisasi dianggap sia-sia dan diabaikan. Paru-paru alami yang seharusnya menyaring udara ini, kini sedang dirobohkan secara masif. Ini adalah lingkungan yang sudah sangat sakit, siap menerima beban tambahan. Inilah ancaman yang paling disengaja. Di balik janji ketenangan, sebatang rokok adalah pabrik kimia mini dari 7.000 lebih zat kimia. 3 pembunuh utama, nikotin yang membuat Anda kecanduan, karbon monoksida yang mencuri oksigen, dan tar yang melapisi paru-paru Anda seperti jelaga knalpot. Saat tar merusak silia, paru-paru rentan terhadap bronkitis kronis, emfisema, hingga kanker paru-paru. Tragedi terbesar adalah asap rokok lingkungan. Ini meracuni orang-orang di sekitar kita. Anak-anak dipaksa menjadi perokok pasif, menghadapi resiko asma dan infeksi yang lebih tinggi. Di lingkungan yang sudah penuh polusi, kita dengan sukarela menambahkan racun yang intens. Manusia mengembangkan teknologi untuk bertahan hidup, menumbuhkan ekonomi, dan meningkatkan kelayakan hidup. Namun, saat semua itu mulai dikendalikan oleh egoisme dan berbagai kepentingan, manusia justru menarik kepunahan itu sendiri menjadi lebih dekat. Bumi dikotori emisi pabrik, manusia perlahan dibunuh oleh tangan dan mulut mereka sendiri. Ini semua adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, kita takut akan kepunahan. Di sisi lain, kita sendirilah yang menariknya dengan rantai yang bernama asap. Sistem integrasi transportasi massal yang layak, bersih, dan modern. Penegakan hukum yang tegas terhadap industri perusak lingkungan dan rokok ilegal. Mungkin sedikit dari banyak cara untuk mengurangi polusi di tanah ini. Dan yang paling membuat kita gagal berpikir logis adalah saat kematian itu datang menemui orang-orang terdekat kita. Kita justru secara pengecut berlindung di balik kata takdir. Krisis sistemik dimulai dari pilihan kita dan berakhir di tangan kita.